Shalom, selamat malam. Bersama saya Pendeta Noti dan saya Gabriela Noti. Kita berjumpa kembali di acara Belajar Alkitab Interaktif Online malam ini, tanggal 24 September tahun 2020. Tentunya masing-masing kita merasa sangat diberkati dari malam ke malam, hingga pada malam hari ini, malam yang kelima, di minggu ini di acara Belajar Alkitab Interaktif Online. Untuk memulaikan acara kita pada malam hari ini, kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tunduk kepala dan kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertakhta di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan di malam hari ini, oleh sebab kasih dan karunia Tuhanlah telah menyertai kami dari tadi pagi, siang hingga malam ini. Kami boleh berjumpa kembali di dalam acara Belajar Alkitab Interaktif Online malam hari ini. Oh Tuhan, bila mana kami akan belajar bersama-sama, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami semua, khususnya hamba Tuhan, Pendeta Hormat Hasibuan, yang Tuhan telah utus untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini. Roh Kudus-Mu akan mengurapi akan hamba Tuhan ini, sehingga pelajaran yang dipersiapkan boleh disampaikan dengan penuh kuasa, sehingga dapat menuntun para pendengar, baik yang ada di Zoom, di Facebook, bahkan YouTube, sehingga apa yang kami pelajari boleh benar-benar dapat mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Bapa di sorga, kami berdoa bagi peralatan yang kami gunakan di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan akan mengurapi semuanya itu, sehingga semuanya dapat berfungsi dengan baik, dengan lancar, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami menyerahkan akan acara pada malam hari ini dari awal, pertengahan sampai boleh berakhir dengan baik, hanya untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Di malam hari ini, malam yang kelima, judul pembahasan kita ialah standar kehidupan orang Kristen, yang akan dibawakan oleh Pendeta Hormat Hasibuan, dan kita juga akan dilayani dengan bahasa isyarat yang akan dibawakan oleh sahabat Tuli. Kami ingatkan kembali kepada saudara-saudari, bila mana ingin untuk memberikan akan pertanyaan atau ingin didoakan, kami persilahkan untuk menulis di kolom chat, baik Zoom, YouTube, dan juga Facebook. Baik, kita akan memulai Belajar Alkitab Interaktif Online kita, dan kami berikan waktu dan layar ini kepada Pendeta Hormat Hasibuan. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pendeta Noti yang Tenius bersama dengan Gabi yang sudah menyerahkan akan kesempatan ini kepada kami. Dan selamat malam para pemirsa yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, di mana saja pun kamu berada, yang bergabung bersama dengan Zoom ini, dan juga yang mungkin menyaksikan melalui Facebook dan juga YouTube. Baik, kita bertemu kembali pada malam hari ini setelah kita berpisah tadi malam belajar bersama-sama. Kita memberikan waktu yang sangat berharga kembali kepada Tuhan pada malam hari ini. Hati Tuhan dipenuhi dengan sukacita karena kita menyisihkan waktu kita yang sangat berharga
untuk mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, sebentar ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Kami memohon kiranya Tuhan menguduskan hati, pikiran, dan jiwa kami dari segala dosa-dosa kami. Dan biarlah Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk menuntun hati dan pikiran kami masing-masing. Agar kami dapat memahami akan maksud Tuhan dan rencana Tuhan yang mulia bagi masing-masing kami. Bersabdalah Engkau Tuhan, kami siap mendengar melalui lidah dan bibir hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat bertemu kembali pada malam yang indah saat ini. Di mana kita akan mempelajari firman Tuhan dengan judul yang baru, yaitu standar kehidupan umat Kristiani. Tadi malam kita telah membahas dan mempelajari satu judul yang sangat bagus sekali, yaitu mengenai penata layanan. Ya, penata layanan ataupun pengelola, ya, pengusaha, mengusahakan dan mengatur akan harta orang lain. Jadi Tuhan telah mempercayakan kepada kita banyak hal yang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah sebagai pemilik harta itu. Baik waktu, baik talenta, dan juga harta. Itu uang yang kita sudah bahas mengenai perpuluhan, sepersepuluh, ya, persepuluhan dan juga persembahan ucapan syukur ataupun persembahan sukarela. Itu merupakan suatu prinsip atau sistem yang sudah diatur oleh Tuhan sampai saat ini. Sejak permulaan sampai sekarang ini tidak ada pernah Tuhan untuk mengubah akan sistem ini. Itu adalah salah satu pengakuan kita kepada Tuhan bahwa Dia adalah pemilik segala sesuatu yang kita miliki, termasuk tubuh kita, nyawa yang kita miliki saat ini. Baik, pada malam hari ini kita akan mempelajari standar kehidupan umat Kristiani. Standar ataupun aturan-aturan kehidupan umat Kristiani. Aturan-aturan ataupun standar ukuran. Ya, apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Kita akan lihat dalam pelajaran ini. Saudara-saudara, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengasihi kita itu adalah Allah yang berperaturan. Di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita boleh dapatkan banyak peraturan-peraturan yang dibuat oleh Tuhan agar kita dapat hidup tentram, hidup teratur, hidup aman, serta sehat dan berbahagia. Itulah gunanya peraturan ataupun standar yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, agar kita boleh hidup dengan tentram satu dengan yang lain, hidup aman dengan sesama kita, hidup sehat, jauh dari segala penyakit, dan hidup berbahagia. Saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan di dalam buku 1 Korintus pasal 10 ayat 31.
Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Melihat ayat ini berarti ada hal-hal, ada makanan dan minuman yang tidak memuliakan Tuhan. Ada sesuatu yang lain. Ada sesuatu kelakuan-kelakuan yang tidak memuliakan Tuhan. Itu makanya firman Tuhan mengatakan menurut tulisan Rasul Paulus di sini, aku menjawab, jika engkau makan, ini masalah makanan, atau jikalau engkau minum, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jikalau engkau melakukan sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ada makanan yang boleh. Jadi ada aturan-aturan makanan yang dibuat oleh Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab ini. Ada juga aturan minuman yang dibuat Tuhan, mana yang boleh kita makan dan mana yang tidak boleh kita makan. Mana yang boleh kita minum dan mana yang tidak boleh kita minum. Apa yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Misalnya berkelahi, itu adalah satu kelakuan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Itu tidak memuliakan Tuhan. Misalnya mencuri, itu adalah satu kelakuan yang tidak memuliakan Tuhan. Tidak berkenan di hati Tuhan. Itu tidak diizinkan Tuhan. Berbohong, itu tidak diizinkan Tuhan. Jikalau kita berbohong berarti itu bukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu makanya saya katakan tadi bahwa di dalam Alkitab ini, baik di dalam perjanjian lama dan di perjanjian baru, ada banyak aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan tentang segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini. Salah satu mengenai makanan. Boleh itu dibaca lebih jelas nanti kalau ada kesempatan Bapak Ibu membaca di dalam buku Imamat pasal 11. Satu pasal di sana digariskan oleh Tuhan standar, aturan-aturan, ukuran mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Terus dengan kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan mana yang boleh. Di dalam firman Tuhan, di dalam hukum 10 yang digariskan oleh Tuhan, mana yang boleh, yang kita boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Soli Deo Gloria. Sesungguhnya semuanya hanya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam buku Matius pasal 16 ayat 24 ini mengenai penyangkalan diri. Ya, penyangkalan diri. Ini penyangkalan diri ini mengatakan yang salah itu salah dan harus ditinggalkan. Harus disingkirkan, harus dijauhkan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya serta mengikut aku. Jadi kalau ada orang yang mau mengikut Yesus, kalau ada orang yang mau menjadi murid-murid Yesus, kalau ada orang yang mau menjadi anak Tuhan, dan jikalau ada orang di antara kita yang mau selamat, harus menyangkal dirinya. Menjauhkan dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Lalu memikul salib dan mengikut Tuhan. Dalam Matius 16 ayat 24 ini
Dikatakan selalu Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi menyangkal diri, diulangi lagi sini. Kita harus menjauhkan, mengosongkan diri kita ini, hidup kita ini dari perkara-perkara yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kita harus jauhkan semuanya. Dan kita harus berani mengatakan dosa itu dosa. Yang tidak baik itu tidak baik. Dan yang benar itu adalah benar. Itu makanya Yesus berkata di dalam Matius 16:26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini? Jadi tidak salah memiliki banyak harta di dunia ini. Tetapi jangan oleh karena harta itu kita kehilangan yang terutama. Kehilangan kehidupan kita. Kehilangan masa depan yang kekal. Kehilangan nyawa kita selama-lamanya. Jadi Tuhan yang memberikan harta. Dan Tuhan memberikan kekayaan kepada manusia. Untuk dikelola. Seperti yang kita pelajari tadi malam. Tetapi jangan sampai kita kehilangan nyawa. Dan Tuhan memberikan sesungguhnya ini adalah untuk melatih kesetiaan kita kepada Tuhan. Membangun iman kita kepada Tuhan. Membuat kita dipercaya oleh Tuhan. Dan membuat kita disayangi dan dicintai Tuhan. Sehingga kita tidak kehilangan nyawa. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Dalam 1 Yohanes pasal 2:15, ini kembali penyangkalan. Menyangkal dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kalau kita mengasihi dunia, berarti kita akan kehilangan kasih terhadap surga. Dunia dalam arti perkara-perkara dunia yang bersifat sementara. Kesenangan-kesenangan di dunia ini yang bersifat sementara. Perkara-perkara yang bersifat sementara. Kesenangan-kesenangan yang indah-indah melihat menurut mata kita sendiri. Hal-hal yang bersifat sementara. Itulah yang dimaksud sini dunia. Dan jikalau kita memberikan kasih kita kepada perkara-perkara yang bersifat sementara, kesenangan-kesenangan yang bersifat sementara di dunia ini, maka kita sudah jelas tidak memiliki kasih kepada Bapa yang memberikan hidup yang kekal kepada kita. Jadi kita harus rela mengorbankan salah satu. Kita harus rela dan siap meninggalkan perkara-perkara dunia ini demi keselamatan kita. Demi cinta kasih kita kepada Tuhan. Satu Yohanes pasal 2, 16 dan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini adalah keinginan daging. Jadi ini menguatkan apa yang dikatakan di ayat yang kita baca barusan. Bahwa perkara-perkara yang dimaksud dunia, mencintai dunia adalah keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan mata. Serta keangkuhan hidup. Itu bukanlah berasal dari Bapa,
melainkan itu adalah dari dunia. Jadi kita harus rela meninggalkan itu. Kita harus siap meninggalkan itu. Menyangkal diri kita. Mengosongkan hati pikiran kita dari perkara-perkara itu. Kalau kita mau mengasihi Tuhan dan mendapat perhatian Tuhan serta keselamatan. Yaitu hidup yang kekal dari siapa? Dari Tuhan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi dunia ini sekarang kita harus menyadari dan mengakui bahwa sedang lenyap dengan perkara-perkara dunia, dengan keinginan-keinginan daging, dengan keinginan-keinginan mata, dengan keangkuhan hidup ini. Keadaan dunia ini sekarang ini kembali kepada keadaan sebelum air bah datang ke atas dunia ini. Kejahatan manusia, ketidakpedulian manusia terhadap Tuhan. Semata-mata pikiran manusia itu memikirkan hal-hal yang bersifat daging, yang bersifat keinginan mata dan keangkuhan. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kita harus rela meninggalkan itu. Kita harus rela membersihkan diri kita dari hal itu. Agar kita punya cinta, kasih, dan kasih kita kepada Tuhan. Dapat berjalan dan kita pun diselamatkan oleh Tuhan. Di Roma pasal 12 ayat yang pertama ini mempersembahkan diri. Rasul Paulus kembali mengatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati menyerahkan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan. Seluruh tubuh kita ini. Hati pikiran kita harus kita persembahkan kepada Tuhan sebagai satu persembahan yang hidup dan yang kudus. Itu makanya kita harus mengikuti standar itu. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan supaya hidup kita ini benar-benar menjadi satu persembahan yang hidup dan yang kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Itulah ibadahmu yang sejati, kata Rasul Paulus. Menyerahkan diri. Dari malam-malam yang lalu juga kita sudah singgung itu. Allah membuat hal-hal perkara-perkara surga itu dengan sangat sederhana. Dia tidak mempersulit-sulit. Dia hanya mau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Maka kita akan diselamatkan. Menyerahkan hidup, tapi ini pun ya manusia tidak mau lakukan. Memang dengan kuat kuasa sebagai manusia menyerahkan hidup ini tidak gampang, ya. Tidak mungkin oleh karena mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi ini harus sungguh-sungguh kita memohon kuasa dari sorga agar Tuhan mencurahkannya melalui kuasa Roh Kudus untuk memberikan kepada kita kekuatan supaya kita bisa mampu menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan secara seutuhnya menjadi satu persembahan yang kudus, ya, dan yang berkenan di hati Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan mengatakan menurut Rasul Paulus, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan serupa dengan dunia ini. Meskipun kita hidup di dunia ini, kita harus siap berbeda dengan dunia. Itulah makanya perlu dan kita harus menyangkal diri. Siap meninggalkan semuanya itu.
Berani mengatakan dosa itu dosa dan harus dijauhkan dari diri kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu boleh kita miliki apabila kita berubah oleh pembaharuan budi. Baru kita bisa membedakan mana yang berkenan dan yang tidak berkenan, dan yang tidak sempurna di hati Tuhan. Jadi akhirnya ini Filipi 4 ayat 8 mempersembahkan pikiran. Jadi pikiran harus dipersembahkan, diserahkan kepada Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya ini. Inilah yang patut kita pikirkan. Inilah yang patut kita renung-renungkan. Inilah yang patut kita amalkan dalam kehidupan kita. Yaitu perkara-perkara yang benar. Perkara-perkara yang mulia. Perkara-perkara yang adil. Yang suci. Dan manis. Dan yang sedap didengar. Itu yang disebut kebajikan. Dan yang patut dipuji. Inilah yang harus kita pikir-pikirkan setiap saat. Dan kita yakin dan harus yakin ini boleh kita lakukan apabila kita membuka hati pikiran kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya oleh kuasa dari sorgalah kita dapat melakukan ini. Dan inilah yang menjadi perjuangan kita selama kita hidup di dunia ini. Dan harus menjadi perjuangan. Dan mempunyai satu tujuan. Saya bisa oleh pertolongan kuasa dari surga. Persembahkan pikiran kita ini kepada Tuhan. Izinkan dikendalikan oleh Roh Kudus. Jauhkan dari pikiran kita ini perkara-perkara yang bersifat daging, yang bersifat di pandangan mata kita sendiri. Agar kita dapat memikirkan apa yang disebutkan di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 ini. Dalam Mazmur 119 ayat 37, lakukanlah mataku lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Ini permohonan Raja Daud. Dia tahu dia memiliki juga kelemahan, ketidakmampuan oleh kekuatannya sendiri melakukan yang benar di mata Tuhan. Itulah sebabnya dia berdoa, lalukanlah mataku ya Tuhan daripada melihat hal yang hampa, hal-hal yang tidak berarti di mata Tuhan. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Bagus juga ini kita renungkan setiap saat. Ya, kita renungkan dan kemudian kita ucapkan itu dari bibir kita ini dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan agar Tuhan yang bertindak melakukannya, mengendalikan mata kita ini dari hal-hal yang tidak berarti di mata Tuhan. Ya. Kemudian Raja Daud dalam Mazmur 11 ayat 5, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ya. Jadi
Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Tetapi ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Jadi Tuhan memberikan ujian kepada kita untuk mematangkan kita. Ya, menguji, ya, untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, meningkatkan iman dan penyerahan kita kepada Tuhan. Baik, coba kita lihat lambang dari kemurtatan rohani ini. Ya, ada lambang dari kemurtatan rohani. Saudara sekalian, ini dalam Wahyu pasal 17 ayat yang keempat, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermiji yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Ini perempuan ini melambangkan ya kemurtatan, artinya kelompok orang-orang yang tidak menurut Tuhan. Ya. Dia memakai kain ungu dan kain kermiji yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Di tangannya suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulan. Dia manusia yang mencintai perkara-perkara dunia ini. Dia menyenangi akan hal-hal yang bersifat sementara. Perkara-perkara yang sangat berkenan di hati Tuhan, yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ini lambang kemurtatan, ya. Ketidakpenurutan kepada standar yang dibuat oleh Tuhan. Aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan. Ini melambangkan gereja yang murtad. Perempuan ini melambangkan gereja. Ada perempuan yang kudus, perempuan, tapi ada perempuan sundal. Ya, gereja yang murtad, memakai kain ungu dan kermiji yang penuh dengan perhiasan emas, permata-permata dan mutiara dan lain sebagainya. Lalu di Wahyu pasal 17 ayat 5, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Babel besar ini menggambarkan satu kemurtatan. Ya. Ibu dari wanita-wanita pelacur. Babel besar itu adalah ibu dari wanita-wanita pelacur. Wanita gereja yang murtad. Ya. Gereja yang murtad. Gereja yang mengadakan percabulan karena dia menyeleweng dari suaminya, yaitu Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan dan beralih kepada suami yang lain. Ini suatu perbuatan yang sangat menjijikkan di hati Tuhan. Dia menjadi ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi ini. Ini lambang kemurtatan. Babel itu melambangkan ya kemurtatan. Melawan Tuhan. Tidak menurut standar yang dibuat oleh Tuhan. Tidak hidup dalam aturan-aturan. Penurutan dalam aturan yang dibuat oleh Tuhan. Dia melakukan dan menjalankan jalan sesuai dengan pikirannya sendiri. Keinginan-keinginan duniawi. Perkara-perkara yang bersifat sementara. Dan perkara-perkara yang sangat dibenci oleh hati Tuhan. Baik, sekarang kita lihat tanda pembaruan kehidupan rohani. Hosea pasal 2:12, dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, perhiasan dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi satu saat akan ada hukuman dari Tuhan bagi orang-orang yang tidak mengikuti aturan-aturan standar yang dibuat oleh Tuhan. Ini perhiasan dengan anting-anting ini melambangkan kesombongan.
setiap orang yang sombong, yang angkuh, dan mengikuti para kekasihnya, dan melupakan Allah, Tuhan akan menghukum mereka pada hari ketika Ia nanti datang ke atas dunia ini. Ya, pada hari Dia datang pada dunia ini. Kemudian Nabi Yesaya pasal 3, 18, 19. Pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, jamang-jamang dan bulan-bulanan, perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh dan kerudung-kerudung. Tuhan akan singkirkan itu, akan buang jauh-jauh. Itu adalah hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Karena ini semuanya melambangkan kesombongan yang dibenci oleh Tuhan. Orang yang tidak mengikuti standar dan aturan-aturan yang oleh Tuhan berarti akan menjatuh kepada kehidupan yang sombong. Ya, keangkuhan, mengandalkan keadaannya, mengandalkan apa yang dia miliki, menyombongkan mungkin kekayaan-kekayaan yang dimiliki, pencapaian-pencapaian yang dimiliki secara dunia ini. Itu sangat dibenci oleh Tuhan. Dan mereka itu satu saat akan dihukum oleh Tuhan. Lebih lanjut lagi, saya pasal 3:21, perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang, rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wangian, dan jimat-jimat, cincin, meterai, dan anting-anting hidung. Wah, ini dia. Biasanya orang pakai anting-anting di kuping. Sekarang ada juga di hidung. Rupanya zaman dahulu pun, waktu zaman Yesaya sudah ada orang membuat anting-anting di hidung. Ya, sorry aja kalau saya katakan, kami dulu di kampung punya kerbau. Dan itu hidungnya dibikin besi kawat dan diikatlah di sana tali untuk ditambahkan di kebun sana untuk makan rumput setiap hari. Ya. Jadi manusia ini tidak cukup merasa sudah sempurna apa yang telah diciptakan Tuhan itu, ya. Lalu ditambahkan dengan perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang, rantai kaki lagi. Ada rantai di kaki, tali-tali di pinggang, tempat-tempat wangian, ya, dan jimat-jimat, cincin. Wah, besar-besar lagi cincin itu. Tahu setiap jari-jari tangan berisi cincin juga. Ya, cincin meterai dan anting-anting hidung. Inilah juga hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Tinggalkan perhiasan lahiriah. Ya, ini merupakan panggilan bagi kita. Ajakan Tuhan bagi kita. Kerinduan Tuhan bagi kita. Tanggalkan perhiasan lahiriah. Ini dia. Ya. Kejadian pasal 35 ayat 2, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Wah, ini dia. Jadi zaman dahulu, zaman Yakub, ya, orang-orang memiliki banyak hal-hal yang tidak perlu dan tidak patut dimiliki oleh umat Tuhan. Dewa-dewa asing, dan mereka sembah. Patung-patung yang ukiran-ukiran mereka buat di rumah. Dan bukan hanya sekedar perhiasan, tetapi itu disembah sebagai ganti Allah yang hidup. Lalu Yakub pun berkata kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang ada bersama-sama dengan pada itu, jauhkanlah dewa-dewa asing.
Jauhkanlah dari tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Bersihkanlah dirimu. Kuduskanlah dirimu. Asingkanlah dirimu. Tinggalkan semuanya itu. Dewa-dewa asing itu dari tengah-tengah kehidupanmu. Ya. Tuhan sangat tersinggung apabila kita menduakan Dia. Apabila kita tinggalkan Dia dan pergi menyembah Allah lain, ilah lain, berhala-berhala, patung-patung, pohon-pohon yang rindang, akar-akar pohon yang turun dari atas ke bawah, dan lain-lain sebagainya. Dia sangat sakit hati Tuhan itu. Dia tersinggung ya atas kehidupan orang-orang yang melakukan ini. Kejadian pasal 35:4, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Ya. Mereka menyerahkan kepada Yakub setelah Yakub memohon, meminta agar mereka menyingkirkan semuanya itu. Lalu mereka pun memberikan dan menyerahkan itu kepada Yakub. Semua dan anting-anting, perhiasan-perhiasan mereka, Yakub pun membuang ataupun ditanamnya di satu tempat. Semuanya itu. Ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu. Maka aku akan melihat apa yang aku akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Oh, ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan sudah terbiasa di negeri perhambaan itu menggunakan ini. Sudah terbiasa mereka. Lalu ketika Tuhan menuntun bangsa itu keluar dari sana, melalui hambanya Musa, lalu di perjalanan Tuhan berfirman kepada Musa, agar Musa berbicara kepada bangsa itu, supaya mereka menanggalkan semua perhiasan-perhiasan mereka. Supaya aku melihat kamu, apa yang akan kulakukan kepadamu. Supaya aku berkenan kepadamu. Supaya aku mencintai kamu dan mengasihi kamu. Dan aku akan melakukan kepadamu perkara-perkara yang baik. Lalu demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi. Sejak dari gunung Horeb. Ya. Syukur bangsa itu menurut dan mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada mereka. Lalu sekarang kenakanlah perhiasan batiniah. Jadi kita memang Tuhan mau kita menjadi indah. Menjadi tampan, menjadi cantik dilihat. Yaitu dengan mengenakan perhiasan, tapi perhiasannya adalah perhiasan batiniah. Dikatakan sana 1 Petrus pasal 3 ayat 3, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Wah, ini firman Tuhan ini, ya, bisa-bisa saja ini mungkin membuat ada orang bingung, ya. Jadi perhiasanmu janganlah secara lahiriah, ini masih benar, masih boleh lah, gampang ya. Yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, ya, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah ini. Yang indah-indah. Ya. Perhiasan secara lahiriah. Ya. Itulah yang patut kita
kenakan, kita pakai. Dan janganlah mengepang-ngepang rambut. Ini perempuan-perempuan ini ya. Pada umumnya walaupun sekarang sudah ada laki-laki kelihatannya ya mengepang-ngepang rambut juga, dibuat rambutnya panjang. Ada lagi dipangkas. Ya, pangkas dari depan ke belakang, dari samping kanan ke kiri, seperti ada tanda salib di sana ataupun mungkin ya begitu saja. Nah, ini sekarang ini ya tentu juga ada orang yang mengatakan bagus, mantap, makanya ada orang lain juga ikut ya mengikuti itu. Ya. Arang sudah berbagai macam-macam, begitu banyak macam-macam cara mengatur rambut ini. Ya. Ya, memang perlu juga harus kita atur rambut ini. Ya, harus kita atur. Tetapi ini mengepang-ngepang rambut yang dimaksud di sini. Ya, kita tahu kira-kira apa yang mengepang ini. Memakai perhiasan emas tidak perlu ada digantung di sini. Tidak ada. Tuhan tidak anjurkan itu. Tuhan bilang tidak patut dan tidak boleh kita gunakan seperti itu. Dan pakaian-pakaian yang indah, ya, yang indah-indah, ya. Baik, kita lihat lebih lanjut. 1 Petrus pasal 3:4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut. Inilah perhiasan yang Tuhan mau kita miliki. Manusia batiniah itu adalah kelemah lembutan. Lemah lembut. Ya. Inilah perhiasan yang tidak binasa. Inilah yang Tuhan mau kita miliki. Tuhan mau kita menjadi orang yang lemah lembut, orang yang tentram, jangan peribut, jangan pengacau, jangan pembuat persoalan-persoalan, tetapi tentram, ya, tentram, merindukan ketentraman. Inilah yang sangat berharga di mata Tuhan. Ya, saya yakin semua orang senang melihat orang yang lemah lembut. Saya yakin. Ya. Dan orang yang tentram, orang yang berhati aman, berhati ya damai. Ya, berhati damai. Dan ini sangat berharga di mata Tuhan. Inilah perhiasan itu. Bukan mengepang-ngepang rambut, bukan dengan pakaian emas, perak, berlian. Ya. Dan lain-lain sebagainya. Tetapi Tuhan mau kita memiliki perhiasan ini. Boleh juga kita rambut ini diatur bagus. Ya, diikat laki-laki, disisir bagus. Ya. Tetapi yang terpenting di sini, ini perhiasan batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Demikianlah juga hendaknya perempuan, hendaknya ia berdandan dengan pantas. Berdandanlah perempuan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Diulangi lagi, rambutnya jangan berkepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Oh, ini dia. Ya. Jadi Tuhan mau kita memiliki ini semua. Baik laki-laki dan perempuan. Baik perempuan laki-laki. Ya, perempuan hendaklah berdandan dengan pantas. Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Tuhan memberikan kita pengetahuan agar kita dapat membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Ya. Jadi ini membutuhkan hikmat, membutuhkan pengetahuan supaya kita bisa melihat dan mengenal mana yang pantas, mana yang sopan, mana yang tidak sopan, mana yang tidak pantas.
dan mana yang sederhana. Ya. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ya. Tuhan mau kita datang kepada Dia dengan segala kerendahan hati. Ya. Tuhan mau. Ya. Kita datang kepada sebagaimana kita ada. Ya, ada nyanyian itu, sebagaimana ku ada aku datang padamu. Ya, Tuhan mau. Saya senang lagu itu. Sebagaimana ku ada, ku datang padamu Tuhan. Itu dia. Ya, kalau ada menyanyikan itu saya sangat senang sekali. Hati saya sangat sejuk mendengarkan itu dan terharu. Ya, saudara sekalian, panggilan bagi kita pada malam hari ini. Ya. Mazmur 49, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Ya. Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita setiap saat. Mari kita baca baik-baik Alkitab itu. Firman Tuhan yang kudus. Mari kita buat menjadi kesukaan kita. Membaca firman Tuhan. Merenungkan baik-baik. Menghayati dan menghidupkan. Itulah kehendak Tuhan yang luar biasa. Ya. Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Membuat itu di dalam hati kita, di dada kita ini. Menjadi kegemaran bagi kita. Dan menjadi ketetapan-ketetapan bagi kita. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Mazmur 119 ayat 16. Saudara sekalian, kita tidak membahas secara detail mengenai makanan dan minuman, mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Mana yang haram, mana yang halal. Ada di dalam Alkitab. Itu makanya saya menghimbau, meminta agar kita senang dan sering membuka lembaran Alkitab kita ini. Dari mulai lembaran yang pertama dari buku Kejadian sampai Wahyu. Kita baca baik-baik. Kita akan melihat di sana dengan lebih jelas. Ya. Tetapi panggilan Tuhan bagi kita saat ini. Marilah kita memiliki kesukaan melakukan kehendak Tuhan. Dan menjauhkan perkara-perkara yang dibenci oleh Tuhan. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Dada di hati, saudara-saudara sekalian. Taurat itu harus kita taruh di dalam hati kita ini. Siang dan malam. Dan menjadi kegemaran akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan tidak akan melupakan firman Tuhan. Kiranya pelajaran pada malam hari ini. Oleh pertolongan Tuhan. Kita dapat menerimanya dengan seutuhnya. Kemudian kita renungkan baik-baik. Kita ambil waktu sejenak. Di saat suasana lingkungan itu mendukung. Kita renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Kita hayati. Kita taruh di dalam hati kita. Dan kita minta tuntunan Roh Kudus menolong kita. Agar kita dapat memahaminya dengan baik. Dan kita dapat menghidupkannya. Nama Tuhan yang dimuliakan. Berkat bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta Hasibuan yang telah memberikan akan pelajaran yang sangat berharga di Bapak, Ibu, Saudara, dan saya.
untuk menutup akan belajar bersama kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengundang hamba Tuhan Pendeta Hasibuan untuk pimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang penuh kasih, Tuhan yang kami sembah siang dan malam. Sekali lagi di akhir pertemuan kami yang sangat indah malam hari ini, kami datang kembali menghampiri hadirat-Mu. Kami puji nama-Mu yang ajaib ya Bapa. Kami sembah Engkau, Allah satu-satunya yang patut disembah. Karena Engkaulah Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dan yang menebus manusia dari maut. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami bersyukur oleh karena kami mendapatkan firman yang luar biasa pada malam hari ini. Yang membuka mata rohani kami, membekali kami, memperlengkapi kami Tuhan, agar kami dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Dari seluruh kelakuan hidup kami di atas dunia ini. Baik melalui makanan, baik melalui minuman, dan perbuatan-perbuatan ya Bapa. Jadikanlah kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang memang benar. Gemar membaca firman Tuhan. Gemar akan aturan Tuhan. Dan mencintai dan tak akan melupakan akan firman Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Tolong kami Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar ini boleh membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar dibenarkan oleh Tuhan, oleh karena kami telah menghidupkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hingga pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah sebentar dan akan menggunakan malam ini istirahat. Tolong Tuhan yang memberkati kami, melindungi kami melalui malaikat-Mu yang kudus, dan membangunkan kami besok pagi, siap beraktivitas, dan mempersiapkan hati, jiwa, pikiran kami, waktu kami untuk malam besok, untuk mempelajari akan firman Tuhan yang sangat penting. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan mengampuni kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas firman Tuhan yang telah dibawakan. Dan tuntunan Roh Kudus dari Tuhan akan selalu menuntun kita untuk selalu melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, sekali lagi kami mengundang untuk bergabung kembali di dalam belajar Alkitab interaktif online pada besok malam, tepat jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan kita semua untuk hadir dan jangan lupa untuk tepat waktu, karena besok malam judul pembahasan kita ialah Gereja yang Benar. Demikianlah rangkaian acara belajar Alkitab interaktif online pada malam hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa agar kita semua selalu menjaga kesehatan kita masing-masing. Akhir kata kami mengucapkan selamat malam. Salam sehat dan Tuhan memberkati.